Partai Koalisi Pengusung Paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin, yaitu Amin, Nasdem, PKB, dan PKS satu suara untuk mendukung hak angket kecurangan pemilu 2024 yang diinisiasi oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Hal itu disampaikan langsung oleh masing-masing sekjen ketiga partai tersebut. Kami sharing berbicara tentang kemungkinan penggunaan hak angket yang diinisiasi oleh Pak Ganjar. Semangat kami satu kesatuan yang utuh, tiga partai yang solid berkoalisi, ujar Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim dalam konferensi pers yang digelar di Nasdem Tower, Jakarta Pusat pada hari Kamis 22 Februari 2024. Bagaimana peta kekuatan partai pendukung dan kontra hak angket pemilu 2024? Apakah hak angket usulan cuma gertakan sambal dan isu hak angket bakal kandas? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat politik Bung Rifan Wahyudi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rifan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bung Rifan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan kita satu suara terkait kabar baik gitu ya, Bung Rifan. Dan juga ini ada koalisi yang katanya satu suara juga untuk hak angket soal dugaan kecurangan pemilu 2024 yang terus menguat. Bagaimana peta kekuatan partai politik pendukung maupun versus kontra hak angket pada pemilu tahun 2024 menurut Anda, Bung Rifan? Hak angket adalah merupakan aturan yang sudah diatur oleh undang-undang yang melekat salah satu dari fungsi DPR, yaitu ada pengawasan, kemudian budgeting, ya, dia kemudian juga hak angket. Sehingga hak angket yang artinya adalah hak bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk menanyakan, untuk bertanya atau mempertanyakan kebijakan dari yang dilakukan oleh eksekutif. Dalam hal ini adalah yang sekarang sedang gaduh ya di jagat politik nasional itu adalah terkait dengan kecurangan uh, pilihan presiden khususnya, karena pilihan legislatif relatif tidak tidak separah dari pilihan presiden. Sehingga yang diusulkan, yang ini sebetulnya ada gabungan dari calon atau pasangan calon dari 01 dan 03. Dan 01 mempersilahkan 03 untuk mengusulkan angket karena sebagai pemilik suara terbanyak mayoritas ya, sebagai aleknya anggota legislatif dari PDI Perjuangan itu pemilik suara yang cukup banyak. Jadi kalau di total itu akan menjadi mayoritas, meskipun selisihnya hanya sekitar 50-an kalau dibandingkan dengan 02. Ya. 01 plus 03 itu total 314 suara, sedangkan 02 yang sendirian itu pun gabungan dari koalisi Indonesia Maju itu 261, sehingga uh, selisihnya ada 53-an suara yang itu cukup signifikan secara kuantitatif. Apalagi pada mungkin sepekan terakhir itu ya, diantaranya isu-isu P3 yang agak uh, apa mau menyeberang diisukan itu ya pun berkurang 19 suara. Tapi itu kalau tahu pun seandainya itu menyeberang, itu eh, partai yang pro hak angket itu masih menang dari segi suara, jumlah suara, dibandingkan dengan yang anti atau kontra hak angket. Tapi tentu tidak hanya kuantitatif, karena ada istilah, bisa juga ada yang masuk angin begitu ya. Karena apalagi kemarin yang dicermati oleh pengamat adalah eh, anggota-anggota legislatif yang tidak terpilih lagi pada pileg kemarin, yang itu gampang untuk dibeli begitu. Kalau harga miliaran atau puluhan miliar mungkin masih ringan gitu per orang gitu ya. Itu bisa saja dari angka tadi 314 versus 261 itu belum dikurangi 19 lagi dari
P3 kalau jadi ya, itu menjadi ya seimbang begitu. Tapi secara kualitatif itu juga yang kalau saya nyebut ya bisa menjadi tidak hanya 50-50, bisa jadi yang pro angket itu bisa kalah begitu dengan yang kontra angket karena termasuk yang terbaru dari media Tempo bahkan dengan paket apa program bocor halus politik itu Presiden juga cawe-cawe untuk meredam hak angket supaya tidak bergulir karena hak angket nanti bisa berakhir seperti bola liar kalau itu nanti banyak yang diungkap dan kemudian bisa saja itu menjadi masalah hukum yang itu sangat dikhawatirkan. Dan sekarang isu-isu begitu rupa pertemuan ketua Nasdem, Partai Nasdem dengan Presiden itu juga menjadi isu yang cukup panas begitu ya, lobby-lobby politik, kemudian akhirnya tokoh-tokoh politik senior seperti Yusuf Kala, Surya Paloh dan Megawati di satu sisi itu juga di apa disaingi dengan pertemuan SBY, kemudian tentu saja Jokowi dan juga Prabowo ya, sehingga ada dua kubu yang ini adalah dari melibatkan politisi-politisi senior yang memiliki kekuatan real di pentas intraparlementer di Indonesia. Sehingga ya kalau dikatakan petanya itu kurang lebih seperti itu, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Demikian Mas Anggi. Baik, Bung Rifan dan juga tadi sudah Anda paparkan terkait adanya partai yang mendukung maupun yang kontra gitu ya. Dan apakah memang hak angket ini usulan cuma gertakan sambel dan apakah wacana hak angket ini bakal kandas menurut Anda, Bung Rifan? Ya, ini sambelnya sambel apa begitu ya? Tak sambalnya sambal pecel atau sambal yang lain begitu, sehingga membuat pihak yang makan itu bisa apa kepedesan begitu ya. Yang pedes politik tentunya itu memang ya bisa 50-50 antara ya dan tidak begitu ya. Meskipun dari sisi semangat dan yang apa yang ditangkap oleh media itu khususnya 01 itu kan juga sudah melakukan penolakan hasil quick count ya. Kemudian juga apalagi yang paling dirugikan karena perolehan dari suara dari Pilpres 03 itu paling jeblok padahal dari segi partai apa anggota legislatif PDI Perjuangan itu tertinggi. Dan ini kan berarti ada sesuatu yang disebut anomali ya kemarin atau bahkan kecurangan begitu ya. Nggak sebanding atau nggak berbanding lurus dengan antara perolehan anggota legislatif dengan suara di Pilpres. Berarti ada apa-apa ini artinya dengan tegas sudah menolak termasuk klaim kemenangan dari 02 yang ini tentu ada semangat dan tadi ya tanda petik perjuangan serius begitu ya di tingkat menengah lah dengan elit termasuk secara formal di elit yang paling puncak pun itu juga serius sehingga ya semoga tidak menjadi gerak sama ditambah dengan dukungan dari kubu 01 yang dia karena dari segi suara meskipun gabungan dari tiga partai itu ya uh, kan partai menengah ya kira-kira masing-masing menyumbangkan suara 50-an, ada 59, ada 58 ya, partai menengah, sedangkan PDI Perjuangan adalah partai papan atas. Sehingga dari sisi keseriusan untuk menggertak itu cukup efektif, karena saat ini lobby-lobby ya, yang kita herankan itu adalah mereka itu para pejabat-pejabat, presiden, wakil presiden, para menteri itu nggak ngurusi rakyat, yang ngurusi politik selama satu atau bahkan 2 tahun terakhir sudah harga-harga melambung tinggi dan seterusnya itu yang kita apa ya mengelus dada begitu ya, sehingga ini yang menjadikan semakin banyak dari masyarakat sipil yang ikut memberikan uh, bobot kepada yang pro hak angket. Jadi mulai dari meskipun ada yang lebih halus ya dari apa komunitas yang kemarin Prof. Bin Samsudin kan juga mengumpulkan seratusan tokoh lebih ya
yang sebelumnya ada petisi 100 membela kedaulatan, kemudian juga para guru besar dari berbagai perguruan tinggi, termasuk dari purnawiran-purnawiran jenderal ya, perwira tinggi, baik polisi maupun TNI itu ada 200-an lebih ya dari FK P3 ya. Kemudian ditambah lagi yang baru, yang FKP3 kan dipimpin oleh Jenderal Sutioso, Purnawirawan tentunya. Kemudian yang terbaru juga dari Jenderal Marskal ya, dari Angkatan Udara juga mendeklarasikan FKPRD ini. Ya. Belum lagi masalah sipil yang lain juga bersuara dan itu apalagi kalau di media sosial ya, kalau media sosial menjadi hiru pikuk dengan yang memberikan sedikit banyak memberikan bobot kepada pro hak angket yang ini ya supaya tidak masuk angin, supaya tidak sekedar menjadi gertak sambal. Demikian, thank you. Baik, jadi bisa dikatakan sambelnya itu ke rakyat gitu ya, Bung Rifan, kecapnya yang bagian politisi elit gitu ya, Bung. Dan terakhir Bung Rifan, apakah konflik politik di setiap pilpres ya, bukan hanya 2024 saja, itu menambah catatan hitam sistem demokrasi ini, Bung Rifan? Ya, ini saya jawab secara tegas. Yes, itu menjadikan uh, tambahan sebenarnya catatan hitam dalam politik demokrasi yang ada, termasuk perhelatan pemilu pemilihan umum raya yang itu kalau di Indonesia kan dibarengkan modus tahun ini yang itu adalah merupakan modus dari kecurangan yang ditengarai STMJ itu gitu ya, sistematis, terstruktur, masif dan jahat ini kan sampai STMJ yang ini ya banyak pihak, tapi kan hanya mungkin kelas menengah dan yang itu di urban ya perkotaan. Tapi yang masyarakat desa mungkin sekarang lebih disibukkan dengan harga beras yang begitu tinggi karena habis dipakai bagi-bagi bansos secara ugal-ugalan kemarin. Kemudian juga tidak hanya beras, tapi juga sembako yang lain itu mungkin barangkali mereka lebih disibukkan itu pikirannya ya. Sehingga ini adalah tambahan salah satu catatan hitam dari produk politik demokrasi saat ini. Tapi yang lain kalau kita list, ya di antaranya saja kita sebutkan adanya itu tadi, mereka sebetulnya mengabaikan masyarakat. Sehingga tidak peduli dengan jeritan, perintian masyarakat bawah, bahkan mempermainkan penderitaan rakyat. Jadi antrian yang itu hanya biasanya di negara sosialis atau tahun-tahun jadul itu ya tahun 65 kalau antrian beras sekarang terjadi. Padahal Indonesia dengan Pulau Jawa itu kan Jawa Dwipa. Jawa itu artinya adalah beras. Nah kok kebalik sekarang impornya juga ugal-ugalan. Nah Menteri Perdagangannya itu sibuk memoles politik ya, sehingga tentu tidak peduli dengan urusan-urusan lain yang itu kerjaannya memang harus itu dan mereka dibayar makan seperti makan gaji kita. Kemudian yang lain, ya adanya money politik plus ya, tidak hanya money politik berupa uang yang dibagikan dalam bentuk BLT atau sumbangan apa saja yang katanya itu ini adalah hak rakyat mau dikembalikan, tapi itu kan lip service. Tapi bagi masyarakat, baik dari tim sesnya paslon pilpres maupun dari para caleg-caleg itu juga mereka bertabuhan kalau sekarang 100.000 itu nggak laku ya serangan fajar atau serangan duha atau serangan malam itu juga dalam bentuk yang lain begitu ya. Di antaranya kemarin menjelang pilpres gaji untuk ASN dan TNI Polri itu dinaikkan termasuk gaji Bawaslu itu dengan itu kan berarti mengundang simpati ini semacam sokokan halus begitu ya supaya katakanlah mereka ya simpati kepada yang atau katanya salah satu cawapres itu ya keras saja kalau diberi uang sampai ratusan triliun, 400 triliun biaya BLT yang itu nggak jelas peruntukannya dan itu menjadi dugaan kemungkinan besar potensi korupsi itu begitu rupa gitu. Termasuk dari sokokan yang macam-macam. Jadi tidak hanya money politik tapi juga yang dirupakan dalam bentuk
ya beras atau minyak, misalnya lain-lain itu yang menjadikan ya terutama istilahnya daerah-daerah yang menjadi apa lumbung suara dari lawan atau oposisi dari eh, pasangan yang sekarang diunggulkan dan dia sudah mengklaim kemenangan itu dirusak gitu rupanya. Kemudian hal yang lain ya, diantaranya unsur politik pencitraan. Sehingga tidak ada ya sesuatu yang murni begitu ya. Mereka semua pamrih, matching semua, kecuali uh, yang lagi heboh itu ya lucunya politik UHI dari Bang Komeng dari DPD itu mungkin pengecualian begitu ya. Tapi praktek politik yang high cost ekonomi karena untuk menjadi capres mau kepala daerah dan juga anggota legislatif di semua levelnya itu selalu butuh uang, butuh modal yang itu artinya kerjasama dengan para pemodal ya, investor, investor investor politik begitu ya. Yang ini menjadikan dia tidak sehat, berharga melambung. Yang ini ketika apa eh, BLT itu digelontorkan sebenarnya tanpa ada kontrol, tanpa melibatkan database dari Kementerian Sosial itu kan sudah jelas-jelas melampaui. Kalau beras itu berapa butir kalau dihitung, tidak hanya berapa ton, juta ton, tapi kalau di apalagi sekarang ada beras setan itu diantaranya ya, termasuk kalau dari sisi ideologis Islam ini adalah mengesampingkan aturan-aturan yang berasal dari zat dari al-Khaliq al-Mudabbir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga demokrasi yang meniscayakan adanya uh, apa kedaulatan rakyat itu sebetulnya berlawanan, tidak hanya sekedar tidak ada dalam konsep dalam Islam, bahkan berlawanan bertentangan dengan akidah Islam gitu, karena dalam Islam kan kedaulatan itu hanya dengan asyari asyadatu lisyari atau lisyari. Jadi kedaulatannya hanya di tangan asyari itu yang maha pembuat hukum yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diwujudkan dalam bentuk syariat-syariat Allah, aturan-aturan syariat Islam yang itu bersifat apa ya, mendasar, menyeluruh dan seterusnya untuk kebaikan manusia, untuk keselamatan manusia. Yang ini yang menjadi bahaya gitu ya. Seolah-olah kalau dalam sistem demokrasi kan pemilu itu kan beribadah begitu. Yang itu hanya sekedar hak saja, tapi kemudian seolah-olah itu wajib gitu ya. Kemudian dengan berbagai akrobat para gadut-gadut politik di legislatif, termasuk di yudikatif ya. Kemarin insiden taman MK itu ya, Mahkamah Keluarga dan seterusnya itu kan menunjukkan adanya ya yang bertentangan dengan syariat Islam dan memarginalkan syariat Islam, termasuk adanya kecurangan-kecurangan yang terjadi itu karena aturan lain yang dibuat memang meniscayakan adanya kecurangan karena itu high cost politiknya itu ya, politik biaya tinggi itu luar biasa. Kalau dalam Islam kan ada ahli halli wal aqdi yang itu penduduk ibu kota saja yang milih itu ya, tentu dari orang terpercaya dan seterusnya. Kemudian dengan teknik-teknik yang sekarang juga dicurangi, Sirekap dan sebagainya yang kemarin IP-nya diketemukan di Singapura atau kemudian secara diam-diam dibawa ke Jakarta. Nah ini terus akan menggelembung ya, eh, masyarakat semakin melek dan semakin menetes ke masyarakat desa yang ini, apalagi sepekan ini ke depan itu juga akan banyak aksi-aksi sosial ya, aksi-aksi demonstrasi, unjuk rasa dan seterusnya. Yang ini masyarakat bawah itu akan menjadi semakin tahu ya, sampai pada berujung entah itu diskualifikasi kepada paslon yang sudah mengklaim kemenangan atau bahkan kepada pemazulan presiden yang itu dia bertanggung jawab terhadap pemilu yang kotor ya, uh, dirty election gitu ya. Jadi pemilu yang kotor kempro begitu ya, dengan banyak kecurangan. Ya itu mungkin saya tidak bisa menyebutkan seluruhnya ya, karena list tentang buruknya demokrasi itu begitu panjang dan uh, fakta tentang termasuk hak angket itu dia menambahi saja dari daftar hitam praktek politik demokrasi. Ya, baik.
Bung Rifan, jadi tidak usah dipaparkan secara luas oleh Bung Rifan pun masyarakat saya kira sudah hampir paham gitu ya Bung Rifan. Mungkin dari sisi pihak yang merasa dituduh atau dicurigai ya hanya menjawab dengan digoyang aja gitu atau dengan akrobat yang lain. Jazakallah Bung Rifan. Jadi tadi sekali lagi memang sistem demokrasi ini penuh dengan catatan hitam, apalagi juga kita ketahui bersama juga ya Bung Rifan, ini pesta demokrasi ini pestanya para oligarki juga di situ juga turut berpesta gitu ya Bung Rifan untuk menunjukkan eksistensinya demi kepentingannya di masa berikutnya. Jazakallah sekali lagi Bung Rifan, mudah-mudahan Bung Rifan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Ilham News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Agi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.